pasukan elitnya Agung Wilis itu namanya dulu itu Sunangkoro. Siki bumine wis tuwa, aku sing bapak tanah iki kabeh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Malam ini kita berjumpa lagi dalam acara Jejak Blambangan. Kita sekarang ada di Dusun Lateng di Desa Gladak, Kecamatan Rogojampi, yang mana hari ini saya akan memuak sejarah. Karena di desa ini, di Desa Lateng ini khususnya, dan di Banyuwangi umumnya, ada satu sosok yang mana beliau itu sangat sakti. Konon dulu pihak Belanda pun sangat kesulitan untuk mencari beliau. Beliau sangat getol untuk memusuhi penjajah di masa itu. Setiap tempat kediaman beliau digerebek oleh VOC atau Belanda, beliau selalu menghilang. Bahkan Belanda sampai dibuat kalang kabut oleh beliau. Dan disinilah beliau disemayamkan. Kalau mungkin di tempat lain adalah petilasan beliau, dan di sini adalah makam daripada sosok tersebut. Anda penasaran siapa sosok tersebut? Ikuti saya dalam Jejak Blambangan Banyuwangi 1 TV. Aroma dan hawa mistis sudah mulai terasa saat saya dan tim Jejak Blambangan memasuki area pemakaman ini. Terlebih lagi di kanan dan kiri jalan yang menuju ke Pesarian Eyang Surongganti, saya sangat merasakan begitu banyak energi yang mengelilingi, seolah-olah mereka menyambut kedatangan kami. Di situ saya mulai berinteraksi dengan mereka saat saya berjalan ke wilayah atau area makam. Saya tertarik untuk segera ke pohon Kamboja kembar karena saya merasa di situ ada satu energi yang sangat besar yang menarik perhatian saya. Ada 2 buah pohon Kamboja yang sangat besar di situ, yang salah satu dahannya itu menjadi satu. Jadi bukan dari satu pohon, tapi 2 pohon yang dahannya menjadi satu, pemirsa. Tiba-tiba saat saya akan memulai acara, ada satu energi yang kalau saya tidak salah dari sosok Gandarwo yang ada di seberang pemakaman. Tepatnya di pohon besar ini. Energi dari Gandarwo tersebut mencoba mengganggu saya dan kru, karena saya merasa ada satu tekanan energi yang sangat kuat yang hendak menghempaskan saya. Di sini ada penjaganya yang tadi saat kita mau tag, dia akan mengganggu kita, jadi sudah saya amankan dulu. Tahu ini di sini ada sosok Gandarwo ya, ada sosok Gandarwo di sini tadi, tapi saya sudah ini ya sama dia, saya sudah mohon jangan ganggu dulu karena kita di
sini mau menguak sejarah. Jadi saat kita mau pembukaan tadi, dia ada sedikit resek ke kita. Kita lanjut ke tempat. Inilah tempat yang saya ceritakan di depan tadi. Beliau adalah Buyut Surongganti, atau banyak orang yang menyebut beliau Mbah Macan Putih. Kenapa beliau disebut Mbah Macan Putih? Apakah beliau itu seekor macan atau harimau atau apa? Dan bila kita lihat di sini, pemakaman ini panjangnya itu tidak seperti pemakaman pada umumnya. Di sini ada sekitar 4 meter panjangnya, dan bisa kita lihat di sini ada 2 batang pohon kamboja, ya. Di sebelah kanan ini dan sebelah kiri ini ada pohon kamboja yang menjadi satu di sini, pemirsa. Jadi kalau kita lihat dari batangnya, pohon ini sudah ratusan tahun. Jadi bisa kita lihat di sebelah sini ada batang yang saling menempel satu dengan yang lainnya. Dan di sebelah sana itu menurut daripada keterangan keturunan dari Eyang Surongganti yang masih hidup sampai saat ini, kalau di Eyang Surongganti ini, di sini adalah Eyang Kakung. Nah, di sana adalah Eyang Putri. Yang mana menurut cerita juga, menurut informasi dari kerabat atau keturunan Eyang Surongganti, Eyang Putri tersebut adalah putri atau anak daripada Bupati Mas Alit di zaman dulu. Bagaimana keseruan malam ini? Tetap ikuti saya dalam Jejak Belambangan Banyuwangi 1 TV. Di sini nanti saya akan mengupas bagaimana cerita mitos, mistis ataupun fakta yang ada di lingkup pemakaman ini atau pesarian Eyang Surongganti. Kebetulan di sini saya sudah mendapatkan izin dari Bapak Kepala Desa dan sesepuh dari Desa Gladak sini. Dan nanti juga kita akan mengundang salah satu keturunan asli dari Eyang Surongganti. Yang mana saya melihat kemarin ada beberapa YouTuber yang mengatakan Eyang Surongganti tidak punya keturunan. Justru di sini akan ada penjelasan bahwa Eyang Surongganti masih punya keturunan yang hidup sampai saat ini. Kita ketemu sama Pak Kades dan masyarakat dulu. Assalamualaikum Pak Lurah. Beliau ini adalah kepala desa di Gladak sini. Ngapunten Pak, paring asma Pak sinten? Ahmad Haidir Sidiki. Pak Ahmad Haidir. Bapak Sudirman. Pak Haji Sudirman. Pak Haji Sudirman ini beserta pemuda dan tokoh masyarakat di sini. Ngapunten Pak Lurah. Apa yang bisa Pak Lurah ceritakan atau Pak Lurah pernah mendengar cerita tentang Buyut Surongganti ini apa? Menurut Pak Lurah. Yang jelas Buyut Surongganti ini adalah leluhur kami, seluruh warga desa Gladak. Beliau itu yang membuka awal di desa Gladak, dan menurut cerita sejarah dari mulut ke mulut, dari orang-orang tua kita, Buyut Surongganti ini adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Bisa dikatakan kalau zaman sekarang mungkin seperti seorang tokoh ulama gitu ya di zamannya ya. Oke, betul. Nah, lanjut Pak. Oke. Ya mungkin itu. Jadi sementara pengetahuan kami sebatas itu. Oh, berarti nanti saya izin
akan kita telisik lebih dalam siapa Nggih. Buyut Surongganti sebenarnya. Kok ada yang memanggil Mbah Macan Putih? Ya. Kenapa kan gitu? Nah, menurut Pak Haji kayak Mbak pripun, Pak? Ceritaan ini pun. Jenengan pernah pirsa napa, ada kejadian napa? Mungkin baik napa tutur teng masyarakat mriki, cerita teng masyarakat mriki. Pernah enten kejadian napa, Pak? Ya, kejadian buat nate mireng Nggih. kula namung napa mirenge ya Sanggan iki memang orang yang terpandang, orang yang sakti mandraguna, apapun keinginannya terjadi, gitu aja. Jadi sabdo pangucap ngoten nggih. Jadi apapun yang beliau ucapkan langsung menjadi kenyataan. Nah, pemirsa, kayaknya seru ini. Tapi nanti ada ini nggih, Pak nggih, Mbah. Ada cicit daripada Buyut Surongganti yang bisa hadir ke sini ya. Sambil menunggu itu, pemirsa, masih banyak yang perlu kita kuak di sini, masih banyak cerita mistis yang perlu kita kuak di sini. Bahkan tadi begitu saya mau opening acara, Pak Lurah, di sana tadi ada pohon bendol. Ya. Ada penunggunya ya, Mas ya. Pernah ada cerita itu. Ya. Di situ sempat akan ganggu kita, makanya saya tadi lari ke sana, tapi sudah berhasil kita amankan, jangan ganggu karena apa, niat kita ini positif. Nah, jadi gitu. Oke pemirsa, jadi nilai sejarah itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Nilai sejarah itu tidak akan pernah bisa digantikan dengan apapun. Kita sebagai generasi penerus, kita harus benar-benar tahu, mengerti dan menjaga sejarah daripada tempat kita, leluhur-leluhur yang ada di tempat kita, karena merekalah yang berjuang. Seperti halnya Eyang Surongganti ini. Dulu mungkin saat di sini masih hutan belantara, Buyut yang babat alas di daerah sini atau membuka daerah sini untuk menjadi satu perkampungan yang bisa kita huni sekarang ini, pemirsa. Maka dari itu, nanti saya beserta Pak Lurah dan Pak Haji juga dengan ke salah satu keluarga daripada keturunan Eyang Surongganti ini akan berusaha menguak ada apa di balik ini semua, pemirsa. Tetap ikuti saya dalam Jejak Belambangan Banyuwangi 1 TV. Pemirsa, aroma khas dari wewangian bunga di makam Eyang Surongganti ini tercium sangat pekat di hidung saya. Bahkan aroma ini menurut saya tidak asing. Ada yang di Desa Sumbersewu itu juga ada petilasan Eyang Surongganti. Nanti kita akan juga telusur di sana. Aroma ini sangat khas. Saya rasa saya sebagai pelaku gaib, saya sangat hafal sekali dengan aroma ini. Saat beliau hadir, pasti aroma ini mengiringi kehadiran beliau, pemirsa. Saya akan mencoba izin dulu, akan berdoa agar supaya perjalanan kita malam ini tidak terjadi satu hal yang tidak kita inginkan. Dan semua untuk kru, kameramen juga biar selamat semua. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kepada Eyang Surongganti. Jadi di sini saya akan mencoba untuk pamit dulu kepada Eyang Surongganti agar supaya perjalanan kita nanti untuk mengungkap hal mistis apa yang ada di sini bisa diberikan kelancaran dan selamat.
pemirsa, saya sudah melakukan izin kepada Eyang Surongganti. Setelah ini mungkin kita akan melanjutkan untuk ke pesarean atau makam Eyang Putri. Beliaunya ini memang hadir, Pak Lurah ya. Beliau ada di sana tadi. Beliau seperti ini, Pak. Seperti ini dengan santai ya, dengan santai. Mungkin dengan pakaian khas beliau, baju putihnya, serempang putihnya itu. Beliau sudah hadir di sana, dan sekarang mungkin bapak-bapak atau mas-masnya di sini kan merasakan energi di sini kan agak sumu itu apa bahasa Indonesianya, Pak Lurah? Mulai panas. Oh, katanya bahasa Indonesia sumu itu ongkep, saudara. Jadi ongkep itu gerah. Nah, jadi bahasa Indonesianya ongkep. Kita semua di sini merasakan ada satu energi yang kayaknya mengitari kita. Mungkin kalau tadi sebelum kita masuk dari makam di jalan tuh masih fine aja, masih biasa. Ini kita sudah terasa berat. Dan pemirsa, ada satu hal yang menarik tadi waktu saya mewawancarai Pak Lurah, ada sosok putri, sosok perempuan yang mana berkisar usianya sekitar antara 45 sampai 50 tahun. Dan di sini menurut warga ada yang pernah melihat. Jadi sebelum kita nanti membahas Eyang Surongganti, ini ada satu cerita yang menarik bahwa ada saksi yang pernah melihat berapa kali, Pak? 3 kali. 3 kali. Sini Pak. Nggih. Nah, niki Pak sinten? Agus, Pak Agus. Pak Agus sinten? Agus Susanto. Asli mriki, Pak, nggih. Enggak, saya kauman. Nggih. Dapat orang sini. Oh, jadi dapat orang sini. Ngeten, Pak Agus. Kulo Saya wau tambah lagi, saya juga masih kerabat dari yang wisata. Keturunan berapa saya nggak ngerti ya, saya masih ada kerabat. masih ada kerabat dari Buyut. Buyut Surongganti. Nah, gini Mas Agus. Tadi saya saat mewawancarai Pak Lurah, maka seperti ini sudah posisi kita. Maka tadi saya kan seperti ini, Pak Lurah. Di sebelah pohon ini ada sosok perempuan yang kelihatannya senyum-senyum melihat ke arah kita di sini. Nah, tapi kemudian sosok itu pergi ke arah sana jalan, dan dari pohon yang tinggi itu Kelapa. bukan pohon bayur ya, itu ada kayu bayur di situ, dia sudah nggak kelihatan lagi. Apa itu menurut jenengan atau jenengan pernah melihat itu apa? Saya pernah ketemu 3 kali sekitar jam 1 malam. Iya. Pada waktu itu saya mau berangkat memancing. Iya. Jadi saya lewat, dia lewat ke sini, motong jalan. Oh, dia mau Iya. dengan memakai kebaya. Kalau kebaya lah, Pak, perempuan setengah tua, agak tua sudah. Sekitar 40 sampai Ya, 50 sekitar tahun. itulah, ya. Beliau pakai sewek. Sewek kebaya Pak adat Jawa ya. Jawa itu ya. Jadi tapi terlihat jelas wajahnya tadi Kalau wajahnya kita nggak lihat karena dia kan lewat menyamping ya. menyamping, ya. Justru Tapi, tadi yang saya lihat itu beliaunya itu ibarat mudanya itu Pak Lurah ya. Ibarat gadis sekarang itu pedicure, manicure atau apa itu Pak Lurah. Perawatannya sangat konsisten karena dari aura wajah beliau itu di usia yang segitu masih kelihatan aura cantiknya itu masih ada walaupun beliaunya sudah sepah. Jadi pernah dilihat 3 kali Pak ya? 3 kali. Yang kedua dengan istri saya. Dengan istri. Yang pertama pas jenengan mau mancing. Yang kedua juga begitu. Yang ketiga juga sama. Di tempat yang sama Di ini? tempat yang sama, dia keluar dari gerbang ini masuk ke rumahnya Pak Toha. Masuk ke rumahnya Pak Toha. Yang jadi pertanyaan, Pak Toha itu siapa? Pak Toha ini masih keturunan Mbah Yai Said. Cucunya Pak. Cucunya. Itu termasuk cucu. Cucunya Mbah Yai Said ya, atau tokoh sesepuh di sini juga ya, tapi sesepuh era sekarang ya. Iya. Jadi itu hal-hal menarik yang ada di pemakaman pemakaman Surongganti ini ya. Kalau di sini pemirsa, pemakaman secara umumnya ini namanya apa Pak? Pemakaman Dusun Lateng. Pemakaman Dusun Lateng. Untuk khususnya di sini adalah tempat bersemayamnya Eyang Surongganti selaku sesepuh atau leluhur dari tanah Blambangan itu sendiri. Oke pemirsa, saya akan sungkem dulu kepada
Eyang Putri. Jadi pemirsa, di sini saya juga nanti kita kedatangan ini Pak Lurah ya, ke seorang dari keturunan Eyang Buyut Surongganti sendiri. Kalau boleh tahu, beliau itu juga warga desa sini, Pak? Warga Desa Gladak. Warga desa Gladak ya. Beliau namanya siapa, Pak? Mas Hairul. Oh, Mas Hairul ya. Oke. Atau mungkin orangnya sudah datang ya? Bisa dipanggil. Oke, bisa dipanggilkan Iya. Pak. Mas Hairul, monggo Mas Hairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rahayu. Ngapunten Mas Hairul. Ini kula niki wau izin untuk mengeksplorasi Buyut Surongganti. Nah, napa leres jenengan iki keturunan dari Eyang Surongganti? Bisa saya tanya, jenengan ini keturunan yang keberapa? Ketujuh, Mas ya. Bapak jenengan keturunan yang keenam. Oke pemirsa, jadi di sini Mas Hairul ini adalah keturunan ketujuh daripada Eyang Surongganti, dan di sini tadi juga Pak Agus ini juga adalah keturunan silsilahnya juga dari Eyang Surongganti. Jadi di sini kita benar-benar satu ini ya Pak Lurah ya, satu hal yang luar biasa sekali karena benar-benar ada keturunan dari Eyang Surongganti yang mungkin nanti bisa bercerita siapa sebenarnya Eyang Surongganti itu. Jadi pemirsa, kita akan menggali lebih lanjut secara tutur. Siapa sebenarnya Eyang Surongganti itu? Kenapa beliau mempunyai sebuah nama Surongganti? Saya pernah membaca di satu literatur Pak Kades ya, satu majalah bahwa Suro itu adalah dari kata bulan di Jawa. Ada salah satu bulan namanya bulan Suro. Ganti itu atau berubah. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan beliau yang sering dijuluki sebagai Eyang Macan Putih? Anda penasaran pemirsa? Ikuti jejak saya dalam Jejak Belambangan Banyuwangi 1 TV. Sebelumnya saya mau bertanya nih Mas Hairul ya, bagaimana Eyang Buyut Surongganti ini di mata keluarga jenengan? Monggo bercerita. Memang beliau itu orangnya sufi, Pak. Sufi ya. Jadi ibarat Islam itu Islam sufi beliau ya. Nah, terus Ya juga baik, ajarannya baik, ajarannya juga. nah, selain beliau mengajarkan tentang kebaikan, selain beliau mengajarkan tentang apa yang menjadi bisa menjadi suri tauladan buat kita semua, apa ada cerita lain tentang kesaktian beliau menurut jenengan sebagai keturunan ketujuh daripada Eyang Surongganti? Apa kesaktian beliau? Karena saya tadi pas di sini saya ada satu energi yang mengatakan itu adalah pusaka beliau sejenis kayak keris tapi bukan keris segini. Nah, monggo, apa ceritanya Itu itu? namanya keris si gagak untuk tiga. Oh, jadi namanya keris si gagak lo 3 ya. Jadi memang ada bersama beliau ya. Nah, terus gimana itu? Waktu itu orang dengan kerajaan Mataram itu, Heeh. ya ceritanya almarhum bapak saya
Iya. Memang Bapak itu sakti mandraguna orangnya. Heeh. Nah, dia memiliki ilmu grojogan sewu punya. Beliau memiliki ilmu grojokan sewu. Punya. Apa itu Mas menurut? Itu sudah mati hidup lagi. Oh, Sampai meninggalkan makom 9 makom. petilasan ya. Ya. Sampai menjadi petilasan 9 petilasan Iya. mungkin yang ada di Sumber Sewu juga ya. Di Yogyakarta ada, di Barat Stasiun Jember ada. Terus apa lagi hal-hal menarik lainnya menurut keluarga? Ya, dulu perang melawan penjajahan Belanda itu ada tentara Surangganti. Beliau mempunyai satu korps tentara Surongganti memang ya. Surangganti melawan penjajahan Belanda tersebut. Melawan VOC-nya ya. Nah, berarti kalau beliau Pak Lurah, kalau beliau adalah sosok pemimpin yang mempunyai, katakanlah zaman sekarang batalion Pak ya. Mungkin korpsnya beliau itu adalah ini apa? Pasukan khusus mungkin. Dan kalau Eyang Buyut Surongganti sendiri beliau memiliki kesaktian yang seperti itu, apakah prajuritnya juga mempunyai hal yang sama Mas? Sama ya. Jadi memang dikasih ilmu semua Ilmu semua untuk melawan Belanda tersebut. untuk melawan Belanda. Nah, menurut ceritanya dari keluarga jenengan, dari tutur, kenapa Eyang Buyut Surongganti itu harus dimakamkan di sini? Menurut jenengan sejarahnya gimana? Dulu almarhum bapak saya itu bercerita, ini bukan makom. Bukan makam ya? Ini tanah dulu zaman babatan dulu Pak. Iya. Ini rumah di sini Pak. Ini rumah. Rumahnya Eyang Surongganti. Oh, jadi di sini benar-benar rumahnya Eyang Surongganti dulu di sini ya. Bisa diceritakan gambaran rumahnya itu kayak apa zaman dulu? Fotonya itu besar-besar batunya, cuma ditumpuk-tumpuk gitu. Oh, jadi pemirsa, tetap kita kembali seperti jejak Blambangan yang awal. Ternyata khas daripada Blambangan itu adalah batu bata yang lebar itu. Dulunya itu pakai tanah Pak. Gimana? Waktu memasang batunya itu pakai tanah liat ya. Tanah liat yang lumpur itu Pak. Dipakai Iya. menata bata tersebut. Untuk pengganti semen di saat itu ya. Jadi kalau menurut warga sini, tanah liat yang dikasih air, yang bercampur air, dan untuk sebagai pengganti semen itu namanya endut pemirsa, bukan gendut. Nah, terus ada lagi yang bisa diceritakan. Ini semakin menarik nih pemirsa ya. Itu makom sebelah barat itu 41 makom itu prajuritnya. Jadi Tentara ada. Surangganti itu. Oh, pantesan Pak Lurah, saya kan baru mendengar. Kan selama ini yang kita tahu kan Buyut Surongganti hanya sebatas Buyut Surongganti kan. Iya. Nah, ternyata yang saya bilang tadi Pak, ini aura pengawal beliau sudah datang Pak, dan semua ada berkumpul di sekeliling bangunan ini. Kalau saya merasakan, Mas, bener ya? Oke, keluarga besar hidup saya. Jadi ternyata ke 41 ya. Enggak apa-apa, monggo. Pemirsa, Mas Hairus sudah merasakan ada energi, mungkin nggak masalah Mas Hairul. Ini nanti kita minta Mas Hairul, kalau memang Eyang berkenan untuk hadir ke wadak jenengan, monggo kula sumangga akan matur sembah nuwun menawi Eyang Surongganti purun rawuh dateng wadakipun Mas Hairul. Jadi ke 41 prajuritnya yang begitu tangguh itu tadi energinya sudah mengelilingi kita Pak Kades. Makanya mungkin Pak rekan-rekan semua yang ada di sini merasakan agak gerah sekarang ini ya. Jadi bukan dingin lagi. Atau masih ada yang mau disampaikan Mas Hairul? Ya, itu cuma cerita sekilas, tapi kalau sampai mendetail sejak zaman dulu saya ya mohon maaf Pak, saya tidak bisa menerangkan. Kenapa? Takut salah cerita. Kalau saya boleh usul nggak masalah. Karena orang kadang menyikapi beda versi Pak Lurah ya. Bahkan ada yang mengatakan Eyang Surongganti sudah nggak punya keturunan. Nah itu yang harus kita pertanyakan, bahwa
Di sini loh masih banyak keturunan-keturunan Banyak Pak. Eyang Suroganti. Nah, Turunannya banyak Pak. Soalnya istrinya tidak satu. istrinya tidak satu. Ada berapa menurut Ya, jenengan? kalau di sini Setahun jenengan. 2 di sini Pak di wilayah. Di wilayah Lateng sini saja ada dua orang istri, mungkin termasuk Eyang Putri ini ya. Betul. Kalau boleh tahu itu ada makam kecil, tadi saya nampak seorang sosok pemuda ganteng, itu siapa? Ini pokoknya di sini kerabat semua Pak. Dari ini itu kerabat semua. Oh, jadi ada lagi ya? Anak-anak cucu yang kurang. Oh, yang meninggal semua cucu Surongganti, keturunan Surongganti, semua yang meninggal ditaruh dimakamkan di sini. Didekatkan yangnya itu, pemakamannya itu didekatkan karena masih kerabat. Jadi gitu. Nah, pemirsa, ini kita akan mengupas satu hal yang aneh. Mungkin di dunia hanya ada satu ini Pak Lurah, tentang pohon Kamboja ini. Nah, ini mungkin kalau logikanya dua pohon walaupun ditanam berdampingan, untuk menjadi satu ini butuh waktu ratusan tahun ini Pak Lurah. Nah, mungkin Mas Hairul sendiri bisa cerita, ada misteri apa atau ada hal apa di sini, yang keanehan apa menurut Mas Hairul? Monggo. Pak, ini melambangkan suatu tali silaturahmi. Tali silaturahmi. Terus Karena Mbak Buyut menyatukan pohon dua jadi satu. Jangan sampai lepas tali silaturahmi dengan saudara, sahabat, tetangga, siapapun. jadi makna daripada Merangkul gini Pak. Oh, Ayo seperti dirangkul. itu. Jadi begini, kaki tangan tuh merangkul dua. Ini Pak, melambangkan. Dulu ini ditanam ya. satu, nah, tahu-tahu goib ya Pak ya, alam dia taruh sendiri Dan menjadi menyatu satu. sendiri nggih. Itu dulu 1, 2, 3 Pak yang gandeng tuh, bukan 1, 3. Karena ulah manusia dipotong muhal gitu loh Pak cerita. Habis Jadi- motong dia pulang mati. Oh, ada kejadian Nggih, anehnya orang ya. alien. Bapak saya cerita tuh orang alien. Muhal Jadi- di sini tidak ada barang angker, jadi dipotong pakai pecok. Habis motong pulang mati. Jadi pemirsa, ada satu hal yang sangat unik ya, bahwa Eyang Surongganti atau mungkin setelah Eyang Surongganti ya, setelah di sini ada petilasan Eyang Surongganti menanam dua buah pohon Kamboja, yang mana di situ tiga ya Mas ya. 3, tarungnya 3. Jadi yang melingkari ini 1, Ya. yang di situ 2. Jadi ini belum ada bangunan ini Pak. Itu sudah ada besar kayak akar gitu melingkari makamnya yang Putri ini dijadikan 1. Itu ada bekas-bekas potong. Nah, jadi di situ ternyata menyatunya dua buah pohon itu menjadi simbol bahwa kedekatan silaturahmi dan saling menjaga ya. Silaturahmi antara baik itu dari pimpinan sama bawahan, antara teman, antar saudara. Nah, seperti halnya malam ini pemirsa, saya mungkin dengan Pak Kades baru kali ini kenal, dengan Mbah Haji juga baru pertama ini kenal, karena kita adalah sama-sama manusia yang mungkin di sini kita sebenarnya saudara. Jadi pesan yang sangat penting daripada pohon Kamboja ini adalah jaga tali silaturahmi, jangan sampai berpisah, dan tetap dalam satu kesatuan NKRI. Jadi kan ngoten nggih Bang ya. Jadi nggak usah ada perbedaan yang menyebabkan satu pertengkaran, mending kita menjadi satu ikatan silaturahmi kekeluargaan, yaitu kita adalah putra-putra terbaik daripada Belambangan. Jadi gitu. Ada lagi Mas Hairul yang bisa disampaikan? Dan dulu di situ ada pohon beringin Pak, besar Pak. Ada pohon beringin yang sangat besar ya. Terus ada pohon bunga cempaka, bunga kandil, bunga nangka. Nah itu jam 9 siang tuh orang lewat sini tidak berani Pak. Kan ada apa itu? Di pohon beringin itu sering mengganggu suara harimau Pak. Pemirsa, Di sebelahnya
di pohon ringin itu ada yang sering mendengar suara auman harimau. Ya apa Mas, diluas saja. Karena zaman sudah maju berkembang ya kan, Habis. hilang itu Pak Goib. Kalau menurut saya sosok harimau itu nggak hilang, beliau berpindah dan ada di sekitar kita. Barusan saya melihat di pojok bangunan ini beliau berkelebat sosok harimaunya itu Pak ke arah sini. Lo nggak dilanjut? Jadi kok jam 9 siang itu orang lewat sini nggak berani sudah. Nggak berani ya. Lewat jalan sini baru nggak berani, takutan. Karena terkenal angkernya dari situ. Alamnya lain sudah nggak begini ini Pak. Alam ya karena dipotong. Nah dulu tanah ini bukan tanah siapa-siapa karena Mbah Bojorang kasih babat untuk mateng di salah. Ini diwakafkan untuk tanah Tempat pemakaman umum ya Mas ya. Jadi anak cucunya itu tidak ditinggali harta benda, cuman ilmu gitu aja. Betul. Jadi tanahnya itu mendingan diwakafkan aja. Biar tidak menjadi satu masalah mungkin ya. Jadi Kalau pemirsa, ilmu, ya. ada satu cerita menarik bahwa sebenarnya yang menjadi satu ini ada 3 ranting. Dan konon menurut cerita Mas Hairul mendapat cerita dari ayahnya yang juga merupakan turun ke-6 dari Eyang Surongganti. Ada salah satu warga ya Mas ya yang memotong kayu atau ranting yang cabang yang menjadi satu itu setelah dari rumah akhirnya meninggal pemirsa. Jadi tetap ingat, memang kita beriman, kita berserah diri kepada Allah. Tapi tentunya kita harus tetap mengingat dan menghargai bahwa gaib itu tetap ada. Bahkan di dalam Quran pun, di dalam hadis manapun, gaib itu pasti ada. Nah, dengan adanya kita selalu menghormati, jadi beliau-beliau juga akan menjaga kita, bukankah seperti itu Mas Heru? Nah, pemirsa, tadi kita sudah mengorek banyak tentang sejarah di Eyang Surongganti ini. Nah, sekarang saya akan beralih kepada Pak Kadesnya nih. Nah, gimana Pak? Asik Pak ceritanya tadi itu Pak Kades ya? Saya juga baru tahu cerita-cerita yang disampaikan Mas Herul ini ternyata luar biasa. Luar biasa Ada Pak. 41 prajurit yang ikut dimakamkan di sini juga. Saya baru dengar cerita ini. Sementara saya hanya dengar bahwa beliau adalah yang babat alas di sini, pun dengan kesaktian yang luar biasa dan sebagainya, hanya itu. Oh, jadi gitu Pak Kades ya. Berarti bisa dikatakan di sini adalah tempat makam pahlawan ternyata Pak ya. Jadi bukan hanya sekedar kuburan desa atau dan bukan di sini bukan kuburan abal-abal atau bukan tempat pemakaman umum seperti yang lainnya. Ini adalah peninggalan taman makam pahlawan di era beliau dulu, karena ke-41 pengikutnya semua dimakamkan di sini oleh keluarganya ya. Nah, menurut Pak Kades apa ke langkah-langkah ke depan nanti yang akan kita lakukan dalam menjaga situs ini? Menurut Pak Kades, apa harapan kepada masyarakat Lateng sini khususnya, masyarakat Banyuwangi umumnya? Kebetulan kalau yang ngomong Pak Kades kan bisa tersalurkan aspirasinya. Monggo Pak Kades. Kami sebagai generasi yang sekarang, generasi penerus dari Buyut Surongganti dan semua kerabat yang sudah dimakamkan di sini, ya sudah selayaknya harus tetap nguri-nguri, harus tetap menjaga dan kalau melestarikan, dan kalau bisa nanti kita bisa perbaiki, akan diperbaiki ya, Pak Kades kita ya. perbaiki, kita buat tempat yang lebih layak lah, Lebih layak dari hanya sekedar pemakaman biasa. Mudah-mudahan warga masyarakat juga punya kesadaran yang sama dengan kita, sehingga mendukung apa yang akan kita rencanakan ke depan. Itu pemirsa, jadi
setelah Pak Kadesnya tahu yang sebenarnya sejarah Eyang Surongganti, jadi beliau semakin bersemangat untuk mengcover tempat yang bisa dikatakan bersejarah ini. Jadi tetap mohon dukungan dan doa warga semua Pak Kades ya, karena Pak Kades nggak mungkin akan kerja dengan tangannya sendiri tanpa didukung oleh warga masyarakat. Nah, kita sekarang berpindah ke Pak Haji nih, Mbak Haji nih, atau kalau dalam bahasa Osing beliau adalah Wak Haji, pemirsa ya. Wak Haji sinten namine wau asmane? Bapak Sudirman. Pak Haji Sudirman. Nah, juga salah satu sosok yang dituakan di sini pemirsa. Monggo Mbak Haji, pripun miturut jenengan dengan adanya cerita ini tadi, nopo saran dan pesan jenengan terhadap kula kalih kawula muda ingkang wonten mriki, pripun miturut jenengan? Miturut kula nggih sedaya mawon monggo direksa sae supados enten napa simbole mengarep disebut sanes tetep sae tinggalane Cangga Surya. Ngoten nggih. Bab niki kalau dipikir-pikir mendalam menyeluruhkan, bukan di latang tok. Iya. Namanya tangga yang ganti nama. Coba kata saya tadi Mbak Kopek ada di Sumber Sewu, Buyut Putih ada di Bomo. ya itu. Dan anehnya lagi, setiap petilasan beliau pasti ada pohon beringinnya. Betul Mas Dairul ya? Cuma apa ya, makom ini disebut Lastono itu saya tidak ngerti apa maksud Lastono. Di sini? Apakah di sini juga disebut Lastono? Itu ada Lastono tulisannya itu di makam, bahasanya makam. Oh, jadi Lastono. Lastono bahasa Jawa, Jawa nek mbon salah Cara nih. Jawa. Iya. Jawa kuno itu Lastono. Kalau bahasa sekarang makam. kalau bahasa sekarang makam ya. Jadi astana dalam bahasa Indonesia wajib nggih niku tempat bersemayamnya para raja. Kados salah satu istri dari petinggi mantan presiden ini kan ada namanya Astana Giri Bangun, Astana apa. Itu memang tempat untuk menghormati makam itu. Wadan Itu sampai disebut Lastono. enggak masalah. Ya memang kaitannya yang Ya sama Dengan- Astana Lastono. Saya melihat seseorang berjalan dari sini pemirsa, keluar dari pohon ini. Ya, bener ya. Beliaunya rawuh ya. Monggo. Ini yang ada Suryanggo. Aduh, ada semua ini Pak. Ini di situ ada pemakaman kakaknya namanya Suryanggo. Ini lagi. Aduh. Enggak, monggo los mawon. Dulu Pak itu dari tahtanya itu Surototonegoro, Suryanggono, Surangganti, Suralaksono, Suro Asmoro. Sisilah dulu. Memang dia terah keturunan kepemimpinan yang bisa memegang tanah Jawa niki. Ya begitulah Pak ceritanya. Buat apa? Lanjut. Pemirsa, saya akan mencoba untuk melanjutkan interaksi kita karena saya merasa ada sosok yang memasuki Mas Hairul dan saya sudah merasakan dari tadi, cuma Mas Hairulnya masih melawan. Monggo di los mawon Mas Hairul. Di los mawon mboten napa-napa. Oke pemirsa ya, jadi saya akan mulai berinteraksi. Assalamualaikum. Jenengan sinten ya? Suryanggono nggih, Eyang Suryanggono nggih. Eyang Suryanggono ngapunten saderenge dalem ingkang asma Joko Senggono saking Pertapan Mayangkara rawuh kalian sak para rencang mriki Eyang.
ulun teng mriki nyuwun izin dhateng leluhur ingkang sami katuran wonten mriki sedaya. Ulun badhe mbikak sejarah, badhe nelusuri sejarah kersane generasi anak putu nika, anak putu jenengan niki mboten klentu sejarah yang Suryanggana. Miturut jenengan pripun yang? Nggih. Nggih ngapunten yang. Mbok bilih kula pengen sinten kemawon asmanipun keturunan Eyang Surangganti niki sak lintune panjenengan. Iki adikku nggih. Niki rayi panjenengan. Jadi pemirsa, yang memasuki ini adalah kakak dari Eyang Surangganti yang bernama Suryo jenengan Suryanggana pemirsa. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun ya. Pemirsa, beliau Mas Hairul ini aliran darahnya masih sedarah dengan Eyang Surangganti. Dan yang datang tadi adalah Eyang Suryanggana. Jadi beliau adalah kakak dari Eyang Surangganti. Jadi di sini jelas bahwa Eyang Surangganti juga punya keluarga, bukan seperti yang dikatakan atau orang yang kabur kehanginan. Beliau punya keluarga, beliau masih punya keturunan sampai detik ini. Bahkan beliaunya juga merupakan keturunan daripada Eyang Surangganti. Jadi napa jenengan setuju lek Eyang Surangganti disanjangaken mboten gadah keturunan? Memang di luaran ada berita begitu, tapi kenyataannya kan begini, kenyataan ada. Masih ada darah-darah Surangganti yang di Bumi Belambangan banyak. Bumi Belambangan. Banyak memang. Oke pemirsa, mau mengikuti bagaimana keseruan daripada acara malam ini, ikuti saya terus dalam Jejak Belambangan Banyuwangi 1 TV. Jadi pasukan elitnya Agung Wilis itu namanya dulu itu Sunanggara. Sunanggara ya. Sunanggara. Apakah buyut ini juga ya? Bagian dari Iya. Apakah pemimpin pasukan Sunanggara atau bagaimana kan kita belum tahu. Memang kalau yang saya tahu itu memang ada pasukan elit. Kalau sekarang ya Kopassus lah begitu. Jadi pasukan elit kerajaan Belambangan itu dulu namanya Sunanggara. Panji Sunanggara. Jadi oke pemirsa, monggo nggak apa-apa biar kalau ada yang masuk diikuti aja. Bisa di zoom kameramen ini di sini. Assalamualaikum yang. Niki yang sinten? Eyang Suralaksono. Ngapunten yang kula izin badhe madosi sejarah mriki ya nggih. Mugi panjenenganipun Eyang Suralaksono tansah paring izin dhateng kula lan para rencang sedaya. Napa badhe wonten ingkang dipun sampaiaken yang? Aku tinggal ning kono, Nger. Teng pundi yang? Ndek Padepokan Cindi jenenge, Nger. Cindi niku pundi? Di seberang sungai. Padepokan, Nger. Iya, ndek niku peguron, Nger. Yaiku tempatku ning kono, aku multa pun ning kono, Nger. Kula benjang badhe sowan mriku angsal nggih ya nggih. Iya, Jadi ini adalah yang masuk adalah Eyang Suralaksono. Wonten malih yang
Nggih, matur sembah nuwun nggih ya nggih. Mugi panjenengan tansah langgeng ing jaman kelanggengan yang sampai selanjutnya sih. Jadi ini tadi ada yang masuk lagi pemirsa ya, satu sosok yang masih merupakan adiknya dari Eyang Surongganti yang bernama Eyang Surolaksono. Jadi beliau memberikan satu petunjuk, ada satu padepokan juga yang namanya Padepokan Cinde. Memang ada ya Pak ya? Dan sana juga banyak makam-makam, ada 4. Jadi di sana ada makam juga nggih, Pak Haji nggih. Dan makamnya juga dan ada sejarahnya itu ada selendang apa ya? Selendang Cindi. Selendang Cindi. Cinde itu memang asalnya dari asal kata dari selendang. Ya itu markas ini mereka Selendang Cindi. Terus Pasebanannya juga ya apa Ada gedung Paseban, ada Grojogan apa namanya itu? Paseban, gedung Paseban. Ternyata Paseban. di Lateng ini juga menyimpan banyak ini ya, banyak apa? Misteri juga yang harus kita telusuri ternyata Pak Lurah. Paseban itu kalau saya dengar dulu ya, itu ada jalur ada terowongan ke di bawah tanah. Banyak yang pernah masuk di situ ceritanya. Di situ banyak gua nggih. Wis lali kabeh ning cucu kabeh lali ning aku. Nggih, Yang. Nggih. Siki bumine wis tuwa, aku sing bapak tanah iki kabeh. Nggih. Jadi ini energinya adalah Eyang Surongganti ya. Serakah kabeh Ini lali adalah ning energi aku. daripada Eyang Surongganti, pemirsa. Wis ora mikir awake dhewe-dhewe. Nggih, Yang ngapunten. Monggo paring dawuh Alim Eyang kabeh Surongganti. ora ngerti tatanan. Wis ngerti iki makom iki omahku dikotori. Nggih, ngapunten ingkang kathah Yang. Ora enek aturane. Apa wong saiki iki? Kari enake aku sing berjuang. Aku sing berjuang ning kene. Ora enek sing eling karo aku. Kula tansih nguri-nguri dhateng panjenengan Yang. Kula tansih nguri-nguri lan para masyarakat mriki sedaya tansih nguri-nguri. Lan niki badhe dipun gantosi dipun saeni Yang. Nggih, mugi Eyang Surongganti. Hancur negara iki. Akeh wong kafir penyusup. Islam itu wis imane duwe kabeh. Hancur sekawe dhewe bumi iki. Aku wis ora kuat. Aku wis ora kuat. Hancur kabeh. Panas! Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ayo perang kabeh. Perang wes. Ora kuat aku tinggi panas. Syah. Sebaiknya masnya ini diajak balik dulu ya, nggak apa-apa kita lanjut nanti. Ayo Mas, dijak pulang dulu Mas, dijak pulang dulu.
nanti kita ke rumahnya. Nggih, nggih. Antri, Pak. Yang tapi teko, Pak. Nggih, nggih. Aduh. Lain hari. Monggo Mas, nyuwun tulung Mas. Monggo Mas. Jadi pinternya. Mas. Oke pemirsa, jadi saya sendiri tadi merasakan satu energi yang sangat-sangat besar masuk ke dalam Mas Hendro. Oke, jadi di sini Pak Lurah yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi memang masih banyak manusia yang berbuat kotor di sini. Salah persepsi terhadap makam leluhur ini. Mungkin ada yang minta pesugihan, ada yang minta kesaktian, ya kan? Tidak untuk mendoakan beliau, justru merusak dari kesucian tempat ini. Oke pemirsa, mau tahu keseruan di malam ini? Saya akan mencoba mengeksploitasi daerah sini. Saya akan mencoba membuka lagi tabir mistis, tabir gaib yang ada di Petilasan Eyang Surongganti. Tetap bersama saya dalam Jejak Belambangan Banyuwangi 1 TV. Pemirsa, setelah kita tadi ada hal-hal yang unik di sana dan mungkin menurut saya menegangkan. Di sini saya akan mencoba menelusuri tempat sekitar pesarian ini atau pesariannya Eyang Buyut Surongganti. Energi apa saja yang bisa saya tangkap di sini malam ini, atau hal gaib apa saja yang bisa saya tangkap di malam ini. Ikuti terus perjalanan saya pemirsa. Gus. Saya tertuju pada tumpukan batu bata ini. Ayo kita coba lihat. Ini kita harus hati-hati pemirsa ya. Mas kameramen juga langkahnya hati-hati karena semua ini ada nisan, batu nisan biar kita tidak jatuh. Oke pemirsa, Jejak Belambangan semuanya. Di sini juga saya menemukan satu punden atau satu bangunan yang mana menurut energi yang saya rasakan di sini ini adalah tempat salah satu pengikut Eyang Surongganti, yang mana beliaunya juga mempunyai satu kesaktian yang luar biasa. Nah, ini adalah makam yang sangat tua karena Mas bisa minta dupanya dulu, Mas kameramen. Bisa minta dupa. Jadi di sini kita bisa lihat, Mas kameramen bisa memperbesar gambar videonya. Ini adalah peninggalan daripada situs Belambangan yang terdahulu. Jadi kalau boleh saya katakan, ini adalah seperti yang saya ceritakan di pelecutan kemarin. Ini adalah batu bata raja, ya. Jadi yang ukurannya segini besar ini kebetulan ada yang masih ini ya, masih utuh. Nah, mungkin Mas kameramen bisa menunjukkan. Ini adalah batu bata raja, yang mana batu bata ini diyakini adalah peninggalan daripada kerajaan Belambangan di masa lalu. Kemudian sampai di era Eyang Surongganti pun batu bata ini masih ada ternyata. Atau mungkin ini bisa jadi makam
satu tetenger daripada leluhur-leluhur yang lain. Di sini saya akan mencoba untuk menelisik. Cuma sayangnya di sini makam ini kurang terawat pemirsa. Mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan warga setempat dan kepala desa untuk mengamankan situs-situs sejarah ini. Saya akan coba melakukan mediasi atau saya akan berkomunikasi dengan energi yang ada di punden ini. Kalau melihat dari bentuk fisiknya, ini ada batu nisannya di sebelah sini, Mas kameramen bisa didekatkan juga. Di sebelah situ ada batu nisannya. Cuma kita belum tahu di sini siapa. Setelah saya berkomunikasi dengan energi yang ada di sini pemirsa, ternyata ini salah satu kerabat dekat daripada Eyang Suroganti. Kalau saya tidak salah dengar, ini adalah Eyang Surohandoko. Adapun nama itu benar atau tidaknya nanti kita akan coba menanyakan kembali ke keluarganya tentang Eyang Surohandoko ini. Jadi memang beliau, kalau saya melihat di sini, beliau juga salah satu ini ada keanehan ya, mungkin Mas kameramen bisa. Bunga yang ini sama bunga yang itu dia bergoyang, sedangkan yang di sekitar ini enggak. Di sekitar sini ini, kalau yang di sini goyang karena bunga ini bergoyang seperti terterpa angin, tapi yang di sini diam. Ini kameraman bisa melihat ya, ya. Nah, tapi yang di sini diam. Jadi ini ada benar-benar memang energi beliau ada di sekitar sini. Ini menunjukkan keberadaan beliau. Jadi kalau nggak salah ini Eyang Surohandoko. Kalau yang di sana Eyang Suroganti. Kita lanjutkan lagi. Setelah di sini ini mungkin nanti warga atau kepala desa di sini yang nanti kita bisa ngomong untuk ini ya, mengamankan situs ini. Kita lanjut. Saya tertarik seperti yang awal tadi di sana. Saya ada satu sosok yang menurut warga sekitar katanya sering mengganggu daripada orang-orang yang mancing di posisi
sebelah sana, sebelah barat. Nah, kalau bisa saya jelaskan di bawah sana pemirsa, ini ada aliran sungai. Ada aliran sungai yang mana warga masyarakat sini sering untuk memancing. Memang ada satu energi yang dari tadi pengen mengganggu kita. Seperti yang di awal saya tadi pembukaan tadi, ada satu energi. Coba kita coba telusuri siapa dan apa maksudnya dia akan mengganggu acara kita malam ini. Tetap ikuti saya dalam Jejak Belambangan Banyuwangi 1 TV. Jadi yang saya sebut tadi, saya merasakan ada satu energi yang akan mengganggu saya dan kru. Energi itu asalnya dari sini, dari tempat ini. Yang sekarang ini, yang tadi ini ya, kamera tahu-tahu nggak berfungsi dan lampu mati tadi ada di sebelah sini. Saya coba akan berinteraksi apa yang ada di sini sebenarnya. Dan di sini saya melihat, nggak tahu ini sumur atau apa. Oh, ini bekas aliran sungai ya? Iya. Ini bekas aliran sungai menuju masjid. Saya seperti seolah-olah ditarik ke sini pemirsa. Saya ada yang dengar? Ada. Ya. Kayak ada orang jalan ya. Di sungai itu ada orang jalan. Tapi kalau orang biasa nggak mungkin karena seperti itu. Oke. Saya akan mencoba untuk berinteraksi dan sekedar menyapa di penunggu pohon ini.
pemirsa. Jadi saya tadi begitu memasang dupa, saya seolah-olah dipentalkan pemirsa ke arah sini ya. Saya dipentalkan. Ternyata ada satu sosok makhluk tinggi besar. Kalau saya mengatakan itu adalah genderuwo. Jadi tapi alhamdulillah tadi bisa saya kendalikan sudah. Itu oke. Kita ke tempat yang lain pemirsa. Tetap ikuti saya dalam acara Jejak Belambangan Banyuwangi 1 TV. Itulah tadi pemirsa petualangan kita di petilasan atau makam Buyut Surongganti, yang mana banyak sekali cerita-cerita yang ya bisa dikatakan menegangkan tadi pemirsa. Kiranya saya akhiri di sini dulu perjalanan saya di malam hari ini. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa manfaat untuk pemirsa semuanya, dan mudah-mudahan pula kita bisa melestarikan budaya, kita bisa melestarikan peninggalan leluhur bumi Belambangan yang ada. Tetap bersama saya Ki Joko Gondrong dalam acara Jejak Belambangan Banyuwangi 1 TV. Rahayu, Rahayu, Rahayu.